Sejak saya di sini saya juga belajar. Selama pandemi saya belajar juga tentang sosial media, tentang YouTube, tentang teknologi. Karena memang dulu dunia saya itu pertama dunia kedokteran. Jadi dunia itu saya itu di dua itu, di dunia kerohanian ya, rohanian, hidup kedokteran dan kehidupan musik. Nganggap gini, oh pendeta ini berarti gak bisa apa-apa, gak bisa apa-apa lalu masuk ke dunia pendeta. Iya. Jadi papa itu kepingin prove to the world bahwa kamu tuh bisa, kamu itu pintar, kamu jadi pendeta itu pilihanmu. Kita menjadi orang yang top seperti Salomo, paling kaya gitu. Paling kaya, dia berkata ternyata sia-sia. Di atas ini tuh semuanya nothing. Bawah matahari itu sia-sia. Tapi kalau kita mengejar dia yang di atas matahari, bukan di bawah matahari, itu yang membuat hidup kita berarti. Keren. Ternyata tidak ada kebanggaan, tidak ada kehormatan, tidak ada kepuasan yang lebih daripada di saat saya melayani Tuhan. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, namanya Pastor Andrew Gunawan. Hey, Pastor, what an honor, what an honor for me to be here. Thank you so much. Kita udah rencana-rencana ya, mau kesini. Akhirnya datang juga nih Pastor Andrew nih. Puji Tuhan. Pastor Andrew Gunawan dari gereja yang udah sering orang dengar namanya GSJS. Ya, itu singkatan tuh udah jadi household name kayaknya tuh ya. GSJS. Nah, itu kayak di mana dan kapan mulainya dan kenapa namanya GSJS? Itu sebenarnya GSJS dimulai dari papa saya. Papa 2010 papa saya dapat visi dari Tuhan, dari ayat saat Yesus tanya kepada murid-murid, "Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja di Taman Getsemani?" Oh, 1 jam saja. Dari situ papa saya, oh iya, kenapa kita tidak membuat gereja 1 jam saja? Jadi gereja 1 jam saja, GSJS. Yes, itu singkatannya. Iya. Ya, terus kemudian waktu 13 tahun kemudian saya ditaruh Tuhan di kota Jakarta. Jadi awalnya di Surabaya, papa yang bentuk merintis, kemudian Andrew waktu itu masih usia berapa tuh? Waktu Saya 2010. saat itu 15 tahun. 15 tahun. Yes. Jadi hari ini Andrew usianya? I am 27 right now. Wow. Masih sangat muda dan sudah menjadi gembala sidang untuk GSJS Jakarta, betul Jakarta, ya? Yes. Nah, jadi waktu ngelihat papa nih dari umur 15 tahun udah buat gereja. Itu tiap minggu tuh. Setiap minggu dengerin papa khotbah gitu, belajar tentang organisasi gereja, bagaimana ngelihat papa sama jemaat gitu dong ya. Iya, jadi bahkan sebelum GSJS papa itu sudah melayani di gerejanya Engkong. Engkong juga punya gereja GBT Mawar Saron. Sampai sekarang papa masih bantu di sana juga. GBT Mawar Saron, tapi papa dapat visi yang 1 jam saja. Akhirnya papa juga buat satu gereja lagi. Ya. Sinodenya GBT. GBT Mawar Saron. Saya sudah ikut papa melayani khotbah itu sejak saya umur 6 tahun, 7 tahun sudah setiap hari lihat papa. Ya. Dan di awal-awal GSJS 2010 itu GSJS 10 kali ibadah. Setiap jam ada. Sampai keselak gue. 10 kali ibadah. 10 kali. And gue tahu, gue pernah diundang tapi nggak sampai 10 kali ya waktu itu. Karena waktu itu masih di kokonya Andrew tuh, Michael yang masih waktu itu di bioskop Ciputra World. Iya, betul. Itu 1 jam. Betul. Dulu awalnya Grand City kan, dari jam 10 sampai jam 7 itu 10 kali, jam 10, jam 11, jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 ibadah ya. Dan dulu papa saya khotbah 10 kali. Wow. Saya pernah rekor khotbah 9 kali. 9 kali. 9 times 35 minutes. Wow, saya pernah sih diundang. Gue pernah diundang sama koko lo, Michael di situ di Ciputra World. Kalau nggak salah waktu itu cuma dikasih 5. Wah, itu bener-bener sih khotbah 30 langsung ke belakang, langsung ngelihat jemaat, ini ada pintu masuk, pintu keluar, langsung keluar. Iya kan? Masuk pintu keluar. Itu betul-betul tim praise and worship-nya hampir nggak ada jedahnya tuh.
Iya, nyanyi lagi terus mulai lagi lagu pertama langsung Betul. begitu kan. Istirahatnya itu pas khotbah, Kak Billy. Istirahatnya pas khotbah, benar. Iya. Dan waktu itu, nah ini dia nih. Gua waktu pertama kali diundang lupa ya sih tahun berapa ya. Sebelum pandemi sih pastinya ya. Iya. Itu dulu ya. Kalau gue sebagai orang luar, banyaklah orang yang mencibir lah. Apaan tuh gereja buru-buru, gereja 1 jam. Oke, terserah lah orang mau ngomong apa ya. Kan tata ibadah orang berbeda-beda. Yang gue lihat waktu saat itu, yang menjadi kebutuhan akhirnya bagi banyak orang yang bisa hadir di gereja 1 jam, itu ketika gue lihat ada satpam datang, ada SPG dari mall datang, karena memang break time-nya mereka di mall dan karena itu ibadahnya juga di mall, di bioskop di mall, Iya. mereka ya bisa hadirnya pas break time-nya mereka gitu. Iya. Di situ akhirnya gue mikir, semua gereja punya DNA masing-masing, menjawab kebutuhan masing-masing. Iya kan? Iya. Nah, terus tiba-tiba nih ya, ini dari pandangan gue nih ya sebagai orang luar. Tiba-tiba nih GSJS ini punya nama yang dikenal sama banyak orang pas zaman pandemi. Betul nggak? Iya. Itu karena apa? Itu karena online. Karena online. Karena ibadah online, Iya. akhirnya ada semuanya karena kebaikan kakak saya, Pastor Iya. Michael. Iya. Dulu saya masih bantu papa, Michael yang rintis di online. Iya. Habis itu, setelah itu puji Tuhan karena kebaikan Tuhan dikenalkan sama banyak orang. Akhirnya saya setelah itu saya membuat YouTube channel juga GSJS Jakarta. Dari sebuah keisengan. Karena dulu sebelum pandemi, 3 minggu sebelum lockdown pandemi nggak boleh ibadah, kami sudah buka GSJS di Jakarta. Oh, udah pernah. Iya, itu dulu di Plaza Senayan. Oke, di bioskop. Bioskop. Ibadah 1, ibadah next week, ibadah ketiga tutup. Oh, pandemi. Oke. Lockdown. Nah, setelah itu ya udahlah. Dalam hati saya mungkin saya I'm not called here. Dalam hati. Tapi selama pandemi saya coba iseng. Saya buka YouTube channel GSJS Jakarta, saya upload video, saya streaming yang di Grand City. Kan dulu ada Pakuan Mall sama Grand City. Saya coba situ. Saya ngomong kalau ini sukses, kalau ada yang subscribe, aku akan berangkat ke Jakarta. Berarti berarti ini dari Tuhan. Iya. Berarti kalau enggak ya udah. I wasn't expecting anything. Tapi puji Tuhan, it was a goal. Ya, subscribernya lumayan banyak, tembus 100.000 pada saat itu. Wow. Saya akhirnya oke. Aku percaya ini dari Tuhan. Aku percaya dari Tuhan. Oke. Let's go, let's do it. Jadi setelah pandemi selesai, akhirnya tahun lalu, betul ya? 2022. Ya. GSJS Jakarta buka pertama kali. Iya. Nah, waktu GSJS buka, satu hal yang gue juga lihat nih ya waktu diundang lagi ke GSJS adalah udah nggak sejam aja ibadahnya. Iya. Udah 1,5 jam nih, iya nggak? GSJS awalnya gereja 1 jam saja, jadi gereja 1,5 jam. Tetap masih bisa dipertahankan GSJS. namanya ya. Nah, lucunya adalah dulu orang yang mencibir gereja ini cuma 1 jam waktu zaman pandemi, dan setelah pandemi banyak gereja akhirnya ibadahnya hanya 1 jam. Sampai hari ini masih ada yang cuma 1 jam. Sementara GSJS jadi 1,5 jam. Jadi udahlah, jangan mencibir tata ibadah, udah biarin aja. Semua punya DNA masing-masing ya. Nah, sekarang gini, fenomena yang luar biasa juga nih. Waktu Andrew pertama kali buka di Jakarta, bukanya tuh milihnya Kelapa Gading loh. Iya. Nah, ini data ya, ini data yang gue tahu ya dari dulu dari Wali Kota Jakarta Pusat lah ya. Lupa siapa yang ngasih tahu, tapi orang yang kerja di situ. Kelapa Gading tuh kira-kira 5-6 tahun lalu 167 pintu gereja yang ada di seluruh Kelapa Gading. Ibadah dari pagi sampai malam ada 400 ibadah. Berarti istilahnya gereja terbanyak per kapita di seluruh Indonesia. Kok istilahnya gini, mau buka Indomaret tengah-tengah Indomaret gitu, kok berani ke situ? Apakah nggak tahu atau ya udahlah terserah, memang arahnya ke situ dan memang dapat tempatnya di situ? Itu gimana tuh kisahnya? Iya, awalnya memang nggak tahu. Nggak tahu. Cuman berpikir bahwa Kelapa Gading nih banyak orang Kristen lah tinggal situ gitu ya? Iya, karena dulu kita sempat di tengah-tengah pandemi pernah bikin acara Paskah di Kelapa Gading.
Akhirnya kita kembali ke tempat yang sama. Tapi kita nggak tahu apa-apa, we don't have any expectation at all. Ya udahlah, kita mulai aja di sana. Dan akhirnya itu di tempat kecil. Terus akhirnya beberapa minggu kemudian kita nemu tempat yang sekarang kita pakai Flix itu. Dan Tuhan buka jalan di situ, tempatnya bagus, acceptable, aksesnya bagus. Akhirnya kita memberanikan, kita langkah iman, kita buka di sana. Sampai hari ini. Di Flix di Mall of Indonesia. Mall of Indonesia. Ya, jadi yang tinggal di Kelapa Gading yang mau mengunjungi GSJS itu ada di Flix Cinema. Gua hampir bilang apartemen Flix. di bioskop Flix di dalam Mall of Indonesia. Mall of Indonesia. Itu jam ibadahnya sekarang jam berapa aja? 4 kali, 10, 12, jam 2 siang, jam 4 sore. Nah, ini yang fenomena nih bagi gue. Jadi gini, dalam hitungan 1 tahun, karena Andrew ngundang gue nih khotbah di gerejanya dia nih berapa bulan lalu ya, gue kaget karena tiba-tiba empat ibadah tuh, ya gue waktu itu cuma ngisi 2 kalau nggak salah. Terus kok orangnya bludak gitu loh, banyak banget orangnya. Jadi kalau dihitung-hitung, sempat ngobrol-ngobrol, dalam hitungan 1 tahun tiba-tiba GSJS Jakarta ini jemaatnya udah 2000-an, bener nggak datanya? Iya, sekitar segitu, 2.500 lah. Tuh, 2.500 bahkan. Iya. Dan sekarang plus udah mulai buka lagi cabang di Pluit Village. Iya, di betul Pluit ya? Village. Itu sekretariat kami. Sekretariat plus ada tempat ibadah juga. Iya, ada tempat ibadah. Itu juga. ibadahnya 2 kali. 2 kali. 3 kali, 10, 12, 2. 10, 12, 2. Iya. Jadi total sekota ya, itu 2.500. Iya, total sekota 2.500. Sekarang ini. Iya. Wow. Itu hitungan 1 tahun loh. Dan istilahnya maksudnya gini loh. Andrew nih dalam tanda kutip ya, pendeta baru, bukan orang Jakarta, datang dari Surabaya, buka di sini. Wong orang Jakarta aja buka nggak maju, maksudnya bukan nggak maju, nggak banyak jemaat ya. Orientasi ini banyak jemaat. Mau punya jemaat sedikit juga nggak apa-apa guys, it's okay gitu. Cuman ini kita lagi ngomong fenomena jumlah aja gitu ya. Gereja yang penting kan kualitasnya dulu. Kualitas betul. Kan Yesus juga nggak pernah bangun gedung ya, Yesus bangun orang. Jadi itu sih, kalau itu prinsip gue sih selalu ya. Cuman ini fenomena kita lagi ngomongin ini jumlah gitu loh orangnya. Tiba-tiba pada datang 2.500 dalam hitungan 1 tahun. Gereja yang istilahnya pendetanya dari luar kota, Surabaya, plus masih muda, baru mau 28 tahun kan. Iya. And your wife, istrinya dia baru menikah nih berapa tahun yang lalu, istrinya masih 22 tahun, lebih muda dari anak gua. Hebat gak? Jadi kalau bagi gua ini ya, orang-orang yang tadinya mungkin mencibir dan lain sebagainya, mental gitu loh akhirnya. Kok bisa ada fenomena baru yang akhirnya menjawab banyak kebutuhan? Apakah, oke lah, gue tahu lah pasti jawabannya Andrew, ini udah panggilan Tuhan, urapan Tuhan, udah pastilah jawabannya kayak begitu. Tapi di dalam sisi yang itu kan supernaturalnya, sisi naturalnya yang kita juga perlu pahami adalah, ini pandangan gue lagi sekali lagi ya, GSJS ini hebat di sosial media, bener gak? Dari awal dari Surabaya sampai sekarang, jadi YouTube-nya jalan terus. Upload video-video baru, bahkan IG-nya sangat aktif, bener nggak? Kalau menurut Andrew tuh gimana? Ya, salah satu kekuatan nih memang di sosial media ya, baik di Surabaya maupun Jakarta, kami rajin upload reels, seperti yang dengan Pastor Billy kami collab juga. Collab, collab. Akhirnya ini ngomong di luar kerohanian ya. Jadi kalau dalam dunia sekuler bisa dibilang gini, brand awareness-nya dapat. Oke, brand awareness-nya. Jadi kalau orang dengar gereja, kita sedang build, gereja, GSJS. Gereja, GSJS. Oke. Ya, masih belum sekuat itu, tapi dengan kita main sosial media, semakin muncul di FYP-nya orang, semakin banyak muncul di feeds-nya, di reels-nya orang. Akhirnya orang tahu, GSJS lagi. GSJS lagi. Jadi setiap kali ada pembicara diundang, pasti nanti ada video 1 menit yang diedit, diupload, di-collab sama dia. Iya, kalau bersedia. Kalau bersedia. Itu berarti dengan adanya sosial medianya GSJS plus collab sama pembicara, itu makin menyebar nih kemana-mana. Iya kan? Jadi ini salah satu strategi juga yang sekarang ini juga perlu kita belajar juga nih ya. Karena zaman gua dulu nih ya, waktu masih tahun 90 gitu ya, awal-awal 2000 juga masih, itu gereja kebiasaan untuk ngasih tahu bahwa dia eksis dan ada ibadah jam berapa tuh lewat buletin. Buletin manual.
yang dicetak, warta jemaat. Warta. Bahkan karena gue besar di toko buku Immanuel, itu sering banget tuh dititipin sama gereja-gereja. Jadi hari Seninnya dia datang, Pak titipin ya Pak kepada pelanggan supaya hari Minggunya tahu mau ke gereja mana gitu ya. Nah sekarang tuh kan udah hampir obsolete nih, udah hampir nggak ada. Orang pada lihat ibadah dan jam-jam ibadah lewat sosial media. Dan menurut aku nih ya, kalian ini tanggap banget gitu dalam hal itu. Jadwal ibadah, pembicara yang mau ngomong siapa, udah gitu nanti hari Senin di take down, bener gak? Biasanya yang kayak gitu-gitu. Nanti di collab khotbah yang hari Minggu. Itu idenya siapa sih di awal? Yang bisa mengerti tentang sosial media terus tanggap tentang hal ini yang akhirnya bisa menjawab kebutuhan sekarang yang udah pasti paling banyak lah millennials nih yang lagi mulai datang ke gereja. Itu dari mana tuh? Dari sejak Surabaya kita sudah melakukan itu. Dulu awalnya GSJS Church dihandle sama Pastor Michael. Michael, terus juga YouTube juga Pastor Michael. Sejak saya di sini saya juga belajar. Selama pandemi saya belajar juga tentang sosial media, tentang YouTube, tentang teknologi. Karena memang dulu dunia saya itu pertama dunia kedokteran. Oh ya, ini seru juga nih. By the way, Pastor Andrew nih adalah seorang dokter. Iya, dunia saya dunia kedokteran. Dunia saya itu di dunia musik. Saya suka main musik. Instrumen apa? Piano, drum, gitar. Wow. Saya suka main musik dan saya suka ciptain lagu juga. Suka ciptain lagu. Iya, saya ciptain lagu. Jadi dunia itu saya itu di dua itu, di dunia kerohanian ya. Rohanian, hidup kedokteran dan kehidupan musik. Jadi I was kind of late in technology. Teknologi itu Pastor Michael banget lah. Koko yang lebih jago. Iya, lebih jago. Pastor Michael banget kalau masalah teknologi. Tapi setelah pandemi ini saya lihat, wah, semuanya serba online. That's where I learn. That's where kita harus update. Ya, dalam hidup ini saya belajar bahwa kita nggak bisa stuck dengan idealisme kita, dengan apa yang kita suka. Kalau kita stuck dengan apa yang idealisme yang kita suka, kita stuck dengan idealis kok seperti ini aja sudah cukup bagus. Kita nggak mungkin bisa bertumbuh, kita nggak mungkin bisa berkembang dengan zaman, kita tidak bisa menjawab kebutuhan. Jadi sejak pandemi itu I learn everything selama lockdown kan. I spend hours of time, watch time in YouTube, researching. Saya beli alat, saya coba, saya gagal, coba lagi, sampai akhirnya saya ngerti. Selama di Surabaya, jadi I'd say selama pandemi it was my masa inkubasi lah, masa inkubasi saya untuk belajar a lot of things sebelum saya akhirnya setelah pandemi saya ke Jakarta. Tapi memang kalau lihat video-video yang diupload sama GSJS tuh nggak tahu ya, kameranya beda kali ya. apalagi pas pandemi lah. Kameranya tuh beda, di mata juga beda, dan mungkin itu secara tidak sadar orang akhirnya banyak yang tune in ke situ karena teduh nyaman. Mungkin di mata, nyaman di mata. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang luar biasa. Itu kita ngomong natural deh ya. Sekarang nih panggilannya Andrew nih, yang saya dengar nih dari kakak sampai adik yang paling kecil, Andrew nomor 2 ya. Ini dokter semua nih. Bahkan yang paling kecil dokter gigi katanya. Ya. Dan ini panggilan untuk mau mengembalai gereja di usia semuda ini nih sejak kapan sih? Sejak kapan? Atau dipaksa sama papa? Oh, bukan, nggak ada paksaan. Sebenarnya untuk menggembalakan gereja itu sudah dari hati ya. Semua ya? Iya, dari hati. Koko juga gitu ya? Dari hati. Dari hati. Ya, memang awalnya saya berangkat dari kedokteran karena papa yang suruh. Papa yang suruh, ayo masuk kedokteran dulu sebelum memasuki dunia rohani. Supaya dunia itu nggak nganggap gini, oh pendeta ini berarti nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa lalu masuk ke dunia pendeta. Iya. Jadi papa itu kepingin prove to the world bahwa kamu tuh bisa, kamu itu pintar, kamu jadi pendeta itu pilihanmu. Jadi pilihanmu untuk meninggalkan semuanya, meninggalkan semua apa yang kamu bisa, meninggalkan semua kesempatan yang akan kamu bisa capai, tinggalin semua untuk Tuhan. Bukan berarti kamu nggak bisa apa-apa nih, jadi pendeta.
Loh, tapi waktu sekolah kedokteran, terus kemudian tiba-tiba nih misalnya, aku nggak mau jadi pendeta di tengah jalan nih misalnya nih, nggak, aku mau jadi dokter aja. Itu gimana Papa kalau misalnya sampai kayak gitu? It's okay. Nggak apa-apa juga? Ya, nggak apa-apa. Sempet sih, besar saya sempet les bahasa Jerman. I told you right? Karena saya ingin sekolah spesialis di Jerman. Mau ngambil apa tadi? Spesialis apa? Surgery. Wow, duitnya banyak tuh surgery. Jadi ingin ambil seperti kedokteran di Jerman, spesialis. Sudah belajar bahasa Jerman. Tapi I know panggilannya nggak ke sana. Akhirnya no. Jadi nggak sampai ke Jerman. Nggak sampai ke Jerman. Sempat belajar bahasanya juga Billy. Itu. Dan betul-betul jadi ini udah pasti dan udah yakin memang ini panggilan hidupku jadi gembala sidang gereja hari ini. Panggilan hidupku melayani Tuhan. Melayani apapun, Tuhan. Ya mau jadi gembala, mau jadi apapun saya terima. Yang penting saya melayani Tuhan ya. Sedikit membahas saya punya prinsip ya. Besar di kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu di bawah matahari itu sia-sia. Sia-sia. Ya, bahkan orang terkaya di dunia, Raja Salomo mengatakan uang, kekayaan semuanya sia-sia. Jadi kalau kita mengejar semuanya itu, we get at the top like Solomon, kita menjadi orang yang top seperti Salomo, paling kaya gitu. Paling kaya, dia berkata, ternyata sia-sia. Sia-sia. Di atas ini tuh semuanya nothing. Kayak mengejar angin katanya ya. Segala sesuatu yang di bawah matahari itu sia-sia. Tapi kalau kita mengejar dia yang di atas matahari, bukan di bawah matahari, itu yang membuat hidup kita berarti. Keren. Gue setiap kali sesi podcast, gue senangnya selalu dapat kalimat-kalimat yang membangun. Ini keren banget nih. Ini guys, ingat ya, ini harus dibuat semenit-semenit nih. Ya, kejar yang di atas matahari, jangan yang di bawah matahari. Wah, keren. Chase him. Jadi saya dulu kira dengan saya menjadi seorang dokter itu I will be proud of myself. I'll be somebody. Wah, Dr. Andrew. Setelah saya lulus semuanya, saya sumpah dokter. Ternyata jadi dokter itu. Bukan maksud untuk menghina orang dokter-dokter di luar sana ya. Tapi saya mengatakan bahwa jadi dokter itu ternyata biasa aja. Untuk Andrew. Untuk saya. Setelah sampai di level itu, ya udah. Biasa aja. Ya. Ternyata tidak ada kebanggaan, tidak ada kehormatan, tidak ada kepuasan yang lebih daripada di saat saya melayani Tuhan. That's why I know. Oh, ternyata. Tapi kan jadi dokter melayani Tuhan juga loh. Iya kan? Iya. Cuman maksudnya bukan di situ, tapi di sinilah tempatnya. Di sini untuk tempat. ada di dalam sebuah gereja dan melayani jemaat. Iya. Menggembalai mereka. Iya kan? Betul. Jadi itu panggilan tetapnya di situ sekarang ini. Nah, aku tahu nih pas baru-baru awal buka, Andrew nih tiap minggu dari Surabaya bawa mobil ke sini. Bener gak cerita itu? Jadi ada yang pernah ngasih tahu katanya Andrew tuh drive dari Surabaya hari Sabtu katanya, all the way Jakarta, terus mengembalai gereja di sini, nanti balik lagi Surabaya. Itu kurang tepat, Mas Derwin. Oh, kurang tepat. Gimana? Jadi gosip dong itu. Sempat mobil memang saya tarik satu untuk di Jakarta. Oke. Jadi ceritanya gini, dulu di Hotel Sedayu yang pertama itu ya. Buka pertama kali di Hotel Sedayu di Moy. Itu kita nggak punya gudang, nggak dikasih gudang. Saya kalau mau naruh barang di mana nih? Jadi saya bingung. Saya cari kiri kanan, saya pinjam rumahnya orang, saya pinjam gudangnya orang. Itu saya itu kayak sungkan gitu. Akhirnya ya udahlah. Untuk bawa alat musik, speaker semuanya, saya bawa mobil. Saya dari Surabaya ke Jakarta. Bukan supaya saya bisa mengendarai, saya pakai mobil itu untuk jadi gudang. Wow. Saya pakai pinjam parkirannya orang di apartemen. Saya pinjam kartu satu supaya mobil saya bisa masuk. Habis mobil itu masuk di situ, saya kembali ke Surabaya. Pakai kereta. Naik kereta. Jadi mobil itu untuk gudang. Untuk gudang. Wow. Itu awalnya gitu. Iya. Saya yang dulu kan belum ada orang. Sekarang sudah ada beberapa staff kan. Saya dulu naik, angkatin, turunin sendiri speaker yang besar-besar, drum itu saya angkutin, saya naikin sendiri, dibantu satpam, saya bayarin satpam, ayo Pak, angkat. This was last year ya? Iya, this was last year. Wow. Terus sekarang udah menetap di sini dong, sudah di Jakarta. Iya. Oke. Pergumulan
sebagai gembala sidang yang masih berusia relatif muda. Kemudian pergumulannya menggembalai jemaat yang istilahnya kulturnya bukan kulturnya Andrew. Andrew kan datang dari kota Surabaya, ini kultur Jakarta nih, apalagi kultur yang orang-orangnya gerak cepat sana sini, terus mungkin lebih demanding mungkin, saya nggak tahu nih ya pengalaman Andrew. Apa nih tantangan yang terbesar lah mengembalai menjadi gembala sidang di Jakarta gitu, dan bukan orang Jakarta. Puji Tuhannya, yang tadi tentang demanding, yang tadi gercep itu, saya dari Surabaya sudah seperti itu. Sudah seperti itu. Oke. Jadi udah biasa. Jadi sudah biasa. Bahkan saya memang orang-orang bahkan di sini ngomong, Pastor itu kok bahkan terlalu gercep gitu. Oke. Terlalu gercep. Wow, berarti Tuhan udah siapin. Sudah siapin. Ya, selama pandemi saya menyiapkan. Tapi tantangan terbesar di sini adalah of course, my age. Oke. I'm still young. Ya. Bagaimana memimpin orang yang lebih tua itu gak gampang. Wow. Ngomong sama orang lebih tua itu, apalagi di bawah kepemimpinan saya, itu nggak gampang sama sekali. Bagaimana saya tetap harus menghormati mereka. Ada nggak yang pernah ngenyek gitu? Ngenyek tuh berarti kan? Iya. Kalau belum tahu tuh bahasa Jawa ya. Merendahkan maksudnya. Merendahkan. Ada. Siapa orangnya bahas ini? Gue panas gue tiba-tiba. Ini hamba Tuhan. Oke. Ada ya? Ada orang yang disrespectful. Wow. Terus akhirnya karena ada sebuah keputusan, ya akhirnya mereka nggak melayani lagi ada. Jadi susahnya itu tetap bagaimana saya bisa menghormati orang-orang yang tetap usianya di atas saya, dan bagaimana saya bisa tetap tegas sebagai seorang pemimpin. Nah, dilemanya di situ. Saya harus kan tetap lurus kan. Leader kan directing people, directing leaders. Ayo leaders kita ke sini, arahnya ke sini. Tapi ada kadang itu misalnya 4 roda ya, satunya roda itu nggak mau lurus, minggir gini. Jadi keplay sendiri. Bagaimana saya bisa dengan respect itu, ayo lurusin. Iya. Kalau dulu di Surabaya saya pemimpin anak-anak muda, ngelurusinya lebih gampang karena saya lebih tua. Iya. Saya 27, mereka rata-rata 22, 23. Untuk ngomong sama mereka itu oke. Tapi kalau ini saya dealing with old people yang apalagi sekarang Andrew ini kan baru menikah ya. Tahun lalu, benar nggak? Benar ya. Tahun lalu. Jadi usia pernikahannya baru 1 tahun lah istilahnya ya. Ketika ada nggak rasa-rasa minder ketika dimintain konseling sama orang yang misalnya udah menikah 15 tahun? Itu dia. Masalah keluarga 15 tahun. Itu dia. Minta konseling sama pendetanya yang baru nikah 1 tahun. Iya. Kadang itu jadi dilema buat saya ya. Pastor, wah ini saya baru nikah 1 tahun. Saya mau ngajarin orang yang lebih tua, usia pernikahan. Wah, kadang saya di situ merasa, aduh, bisa nggak ya? Tapi saya kembali lagi mengacu kepada Rasul Paulus ya. Rasul Paulus tidak menikah, tapi dia juga bisa mengajar tentang pernikahan. That's good. Dia tidak menikah, tapi dia juga bisa memberkati orang yang menikah. Intinya kasih semuanya dengan hikmat Tuhan, bukan hikmat sendiri. Iya. Jadi semuanya mengacu kepada firman. Yes. Ya. Makanya landasan saya adalah firman, bagaimana omongan saya, ucapan saya, khotbah saya itu nggak menyimpang dari firman. Bukan pengalaman saya, bukan pendapat saya. Karena kan usia saya masih muda. Saya pastikan semua ucapan saya itu semuanya dari Alkitab. Supaya kalau ada orang mau nyerang, ini loh ada ayatnya. Yes. Gitu. That's good. Semuanya mengacu kepada firman Tuhan. Ya, yang menjadi tameng saya untuk usia saya. Pertanyaan saya terakhir sebelum saya minta Andrew untuk memberikan pesan-pesan kepada yang menonton. Tanggapan istrimu yang masih sangat muda, usia 22 tahun, beliau nggak hadir saat ini, untuk jadi sekarang punya status ibu gembala kan? Ya. Di mana-mana kan ibu gembala tuh ya wis tua lah biasanya. 30-40, ini 22 tahun loh. Dan she's a very nice lady. Kita udah pernah ketemu, ngobrol bareng-bareng, dan very mature, luar biasa. Tanggapannya dia nih, dari hatinya kan Andrew yang tahu. Wah, kalau dia strong lady ya. Untungnya dia strong ya, dari usia muda dia sudah kerja. Ya, dia kerja sebagai makeup artist yang cukup terkenal, cukup ternama di Surabaya. Okay. Ketemu sama banyak orang, orang yang lebih tua itu
sudah makanan setiap hari buat dia. Wow, Tuhan juga sudah menyiapkan. Sudah menyiapkan bagaimana dia handle older people, orang yang rewel, itu dia Good. ngerti caranya, dia mengerti. Jadi dan dia strong. Ya, mentor gitulah mentalnya. Seperti sama saya juga tipe-tipe mental baja gitu. Apalagi saya dulu dari background kedokteran yang kalau koas itu senioritas itu sangat kuat, apalagi di dunia kedokteran senioritas itu tinggi banget. Untuk mental baja adalah untuk anak-anak kedokteran itu pasti baja semua mentalnya. Jadi untuk saya dizolimi sama yang atasan itu sudah biasa. Lewat aja. Dan rupanya itu merupakan proses-proses untuk sampai ke hari ini. Iya. Dan waktu kita sempat dinner bareng-bareng, waktu pulang aku nggak pernah lupa istriku ngomong, wow, nggak kelihatan 22 tahun. Betul-betul kayak ngobrolnya ya kayak sepadan aja gitu loh. Maksudnya kita nih seusia umur papanya Andrew nih. Iya. Dan kita seperti ngobrol sama orang yang seusia sama kita dan betul-betul ada sebuah hikmat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kalian. So I'm so proud of you guys. Saya sangat bangga. Dan saya berdoa. Semuanya karena Tuhan. Yes, pasti semua karena Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan hikmat kepada kalian untuk mengelola loh gereja yang masih baru ini. Dan Tuhan percayakan dengan jumlah orang segitu pada hari ini. Dan saya percaya, doa saya mereka bertumbuh. Bukan sekedar jumlah, tapi betul-betul bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. So Andrew, sebelum kita tutup, ini ada kopi. Cobain dulu nih. Kalau Andrew punya kopi lokal ini ya. Kopi lokal. Kopi apa guys yang ini? Dia punya. Kopi apa? Kapal api. Oh, ini kapal api. Ini kapal api. Enak gak? Enak lah. Kalau kapal api itu kalau kita buat di sini di Billy's Coffee Table itu 2 sendok. Nggak diaduk. Didiemin. Caranya buat kopi tubruk. Terus baru didiemin, setelah itu baru diaduk pelan-pelan atasnya doang. Caranya buat kopi tubruk begitu. Enak ya. Kalau gue sekarang hari ini minumnya flash coffee. Dan memang enak sini yang latte gula aren. Jarang gue minum latte gula aren, cuman ini oke lah, oke banget nih. Oke, Pastor Andrew Gunawan yang luar biasa. Pesan-pesan kepada para penonton yang apalagi para orang-orang yang masih baru yang merintis gereja. Pesan-pesan kepada mereka dari hatinya Pastor Andrew, silakan. Iya. Ya nomor 1 ya bergantunglah sama Tuhan. Keputusan yang terbaik adalah untuk mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, ya. Tetaplah jadi orang yang lemah di hadapan Tuhan. Tetaplah menjadi orang yang tahu bahwa kita nggak ada siapa-siapanya, nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tetap andalin Tuhan, meskipun Anda sudah punya banyak, meskipun Anda sudah punya kekuatan. Jangan pernah andalin uang, jangan pernah andalin kenalan, karena semuanya pasti mengecewakan. Faktor X yang bisa membuat kita jadi orang itu banyak kan faktornya. Kalau kita seminar itu kan banyak, ada faktor ini, faktor ini, faktor ini. Faktor yang terbesar itu satu, anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu faktor yang terbesar dalam kita, dalam konteks saya ya, mengembalakan gereja supaya bisa maju. Bukan kekuatan, bukan yang lain. Pilihan yang terbaik tetap untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Serahkan kepada Tuhan. Ya, just do your best, gak perlu dengerin orang lain. Ya, do your best. Tetaplah menabur apa yang baik. Ya, karena sebelum saya ke sini, saya dari kecil sudah melayani. Saya menabur terus sepanjang hidup saya. Orang tua saya juga orang yang melayani. Mereka saya tahu, saya lihat sendiri, mereka adalah orang-orang yang sangat suka menabur. Saya juga ikuti jejak mereka sejak kecil. Selama hidup saya hidup ini menabur terus. Ya, saya punya apa, saya tabur semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita tabur, firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Amin. Amin. Mestinya panjang sekali tapi kayaknya waktunya sudah habis. Thank you so much Kak Billy. Thank you so much untuk datang ke sini dan share your incredible story, luar biasa. Satu hal yang jangan lupa guys, kejar yang ada di atas matahari. Ya, yang di bawah matahari buat kulit jadi hitam, ya. Bisa kebakar. Kejar yang di atas matahari, jangan yang di bawah matahari. Yang di bawah matahari katanya Salomo itu hanya sementara, bahkan seperti mengejar angin. So, guys, jangan lupa subscribe, follow dan like Billy's Coffee Table di TikTok, di YouTube dan di IG. Dan sampai next time, Tuhan selalu memberkati. God bless you.